Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada taubata wa harrama isra. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, hadithul asad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi sahabatin amma ba'd. Sahabat Al-Mahfuzi dimanapun kalian berada, semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Sebagaimana yang kita ketahui, di bulan Ramadan seluruh umat Islam yang sudah berakal, yang sudah balik, mereka diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Namun sebelumnya, bagi kita yang diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan, seyogyanya tahu tentang apa itu puasa. Kalau dilihat dari segi bahasa, puasa adalah al-imsak, yaitu menahan. Sedangkan kalau secara istilah syara ialah menahan diri dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa dengan niat yang tertentu, mulai dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari, dan suci dari haid ataupun nifas. Artinya bisa kita paham bahwasanya segala sesuatu yang bisa dikatakan menahan itu juga bisa dikatakan puasa, tapi hanya sekedar secara bahasa saja, tidak secara istilah. Kemudian sedikit yang ingin kami sampaikan kepada sahabat-sahabat Al-Mahfuzi dimanapun kalian berada tentang hikmah ataupun rahasia dari pelaksanaan puasa. Ulama salafun saleh sudah banyak menjelaskan di beberapa kitab-kitab beliau tentang hikmah-hikmah dari puasa ataupun rahasia dari puasa itu sendiri, dan banyak sekali. Namun hanya sedikit yang ingin kami sampaikan kepada sahabat-sahabat Al-Mahfuzi semuanya. Kami menukil dari kaulnya, kalamnya Syekh Hasan Basri dalam kitab Rahasia Zaman. Beliau mengatakan salah satu dari hikmah pelaksanaan ataupun diwajibkannya kita melaksanakan puasa Ramadan ialah jauhi'u anfusakum biwalimatil firdaus, yang artinya laparkanlah dirimu semuanya untuk pesta di surga firdaus nanti. Artinya bisa kita pahami bahwasanya untuk mendapatkan surga firdaus kita bisa dengan cara melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Allah sungguh murah terhadap umatnya, Allah sungguh murah terhadap makhluk-makhluknya, karena hanya dengan berpuasa Allah memberikan surga firdausnya kepada makhluknya. Dan kita ketahui bahwasanya surga firdaus ialah surga yang paling tinggi derajatnya daripada surga-surga yang lain, dengan fasilitas terbaiknya. Artinya Allah itu sungguh besar murahnya kepada makhluk untuk memberikan pahala berupa mendapatkan surga firdaus. Maka kami mengajak kepada sahabat-sahabat semuanya untuk
semangat untuk saling menjaga puasa kita di bulan Ramadan ini agar tetap terjaga dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kemudian Syekh Hasan Basri juga mengatakan salah satu hikmahnya kita melaksanakan puasa ialah kulzimuhum al-ju'a yarhamu al-jahilin, diwajibkan kepada kamu semua untuk merasakan lapar agar bisa lebih berbelas kasih kepada orang-orang yang merasa kelaparan. Mungkin saja kita di dunia ini bisa mendapatkan harta yang lebih jika ditakdirkan menjadi orang kaya, yang mana sehariannya mulai dari makan, minumnya, tidurnya, semuanya tercukupi dengan baik. Kemudian Allah mewajibkan kepada orang tersebut, mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan puasa agar mereka merasakan bagaimana rasanya kelaparan, agar mereka merasakan bagaimana rasanya dahaga, sehingga ketika mereka merasakan sakitnya kelaparan, susahnya dahaga, menahan dahaga, maka timbullah hati-hati yang lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Apakah di lingkungan kita mereka sudah mendapatkan kehidupan yang layak? Mereka sudah mendapatkan seperti apa yang kita inginkan? Sampai sedetail ini syariat itu mengajarkan kepada umatnya, walaupun dengan berpuasa, tapi bisa menanamkan sifat sosial kepada seluruh makhluk-makhluk yang ada di bumi. Kemudian Syekh Hasan Basri juga mengatakan dalam kitab Hasyiah Jamal bahwasanya hikmah dari diwajibkannya puasa adalah bisa meluruskan nafsu kita yang mungkin di bulan Ramadan ini belum bisa taat kepada Allah. Ini bisa diluruskan dengan menjadikan nafsu ini lapar. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Syekh Muhyiddin dalam kitab Futuhatul Makkiyah. Beliau menjelaskan bahwasanya ketika Allah menciptakan nafsu, kemudian Allah bertanya kepada nafsu tersebut, "Man ana?" Saya ini siapa? Kemudian dijawab oleh nafsu dengan bangkangnya, dengan tidak patuhnya. Nafsu menjawab dengan bertanya kembali, "Man ana?" Saya siapa? Artinya dari sini bisa kita paham bahwasanya nafsu itu jarang sekali untuk taat kepada Allah. Kemudian dengan jawaban nafsu yang seperti ini, Allah menghukum nafsu tersebut ditenggelamkan di bahri, ditenggelamkan di dalam lautan kelaparan selama 1000 tahun lamanya. Ketika nafsu ini sudah merasakan kelaparan selama 1000 tahun lamanya, kemudian nafsu ini ditanya kembali sama Allah, "Man ana?" Saya ini siapa? Barulah nafsu ini menjawab dengan patuh, menjawab dengan tunduk, bahwasanya nafsu menjawab, "Anta Rabbi." Engkau ya Allah adalah Tuhanku. Artinya dari sini bisa kita pahami bahwasanya nafsu itu selalu mengarah kepada perkara yang jelek. Nafsu bisa patuh terhadap perintah Allah dengan cara membuat dia lapar. Makanya hikmah besar dari diwajibkannya kita berpuasa ialah untuk
meluruskan nafsu-nafsu kita yang bengkok, yang dulu lebih banyak bermalas-malasan daripada ibadah, lebih banyak maksiat daripada taat. Nah, ini agar ketika kita puasa membuat nafsu ini lapar, membuat nafsu ini tumbuh, sehingga nafsu kita bisa selalu bisa kita kendalikan, lebih taat lagi di bulan Ramadan sampai dengan selanjutnya lebih taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat terkasih yang kami cintai, itulah sekelumit hikmah agung atau rahasia tersembunyi dari ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga puasa kita, ibadah kita, rukuk kita, sujud kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai amal yang murni ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.